Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, selama kurang lebih 1 minggu kalian libur, tidak ada pembelajaran. Hari ini kita bertemu kembali, belajar kembali, ya. Masih semangat anak-anak untuk belajar? Tentunya kalian harus semangat untuk tetap belajar. Anak-anak semuanya, sebelum PTS kalian sudah diberikan catatan oleh Pak Nus, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Masih ingat? Tentunya masih ingat. Nah, hari ini kita masih melanjutkan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dibuka kitabnya halaman 30 sama catatannya. Dilihat ya. Kita akan melanjutkan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, mari kita mulai. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman. Ya. Rukun iman yang keberapa, anak? Rukun iman yang ketiga. Berarti kita harus percaya, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul. Ada yang berupa suhuf, ada yang berupa kitab. Ya. Yang berupa suhuf, apa artinya itu? Yaitu lembaran-lembaran. Ya. Contohnya siapa yang diberikan suhuf itu? Yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Musa pun juga dapat kitab berupa suhuf, lembaran-lembaran. Jadi Nabi Musa juga dapat kitab berupa suhuf, juga berupa kitab. Nah, anak-anak semuanya, di antara sekian banyak kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya, yaitu ada 4. Yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak semuanya, di antara keempat kitab Allah ini, ya, yang masih ada sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat masih ada dan asli, masih asli sesuai apa yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, masih asli, tidak ada yang berubah. Kalau ada yang berubah, insya Allah akan ketahuan, karena Allah yang menjaga keaslian kitab Al-Quran ini. Nah, anak-anak semuanya, tentunya kalian bertanya, Pak, bagaimana dengan kitab Injil? Sekarang kan ada kitab Injil yang diimani oleh orang-orang Kristen, punyanya orang-orang Kristen. Perlu diketahui anak-anak, kitab Injil yang sekarang sudah tidak asli lagi. Ya,
sudah banyak perubahan. Karena apa? Karena semua kitab-kitab Allah, baik itu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, semuanya itu beribadah kepada Allah, menyuruh untuk menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Semuanya, tidak ada yang menyembah kepada selain Allah. Semuanya kitab Allah ini menyuruh umatnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kembali lagi ya kita pada kitab-kitab Allah ya. Nah, lalu bagaimana Pak caranya supaya kita beriman kepada kitab-kitab Allah ya? Cara beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama ya, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah. Kita harus percaya ya bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran ada. Itu harus kalian percaya ya. Yang kedua, cara mengimani kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Kita harus percaya bahwa seluruh kitab-kitab Allah itu datangnya dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril ya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu di dalam Al-Quran ya. Kita harus yakin bahwa kitab-kitab Allah yang terdahulu itu pasti benar. Bagaimana caranya? Yaitu kita lihat di dalam Al-Quran ya. Karena Al-Quran inilah yang menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu ya. Karena Al-Quran inilah sebagai penyempurna, sebagai pelengkap daripada kitab-kitab terdahulu, melengkapi kitab-kitab yang terdahulu ya. Yang keempat, cara beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu mengamalkan hukum-hukum dari Allah ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran kita amalkan ya, kita kerjakan. Contoh, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Kita harus taat. Itu berarti beriman kepada kitab-kitab Allah, mengamalkan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Contoh lagi, kita tidak boleh menyembah kepada yang lain. Kita harus menyembah kepada Allah. Itu terdapat di dalam Al-Quran. Harus kita amalkan. Ya, itu adalah caranya beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak semuanya, untuk mengingat materi pelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, sekarang tolong diperhatikan baik-baik ya tentang kitab-kitab Allah melalui apa? Melalui sebuah nyanyian. Nah, sehingga kalian ingat terus. Ya, mari kalian dengarkan, saya nyanyikan. Ya, kitab-kitab Allah, lagunya seperti balonku. Kitab Allah yang 4, pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hai, itulah kitab
kita yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Nah, itulah lagunya tentang kitab-kitab Allah. Semoga dengan lagu ini kalian akan mudah untuk menghafal nama-nama kitab Allah, termasuk nama-nama nabi yang menerimanya. Untuk hari ini, anak-anak, materi tentang kitab beriman kepada kitab-kitab Allah saya cukupkan sampai di sini dulu, dan akan saya sambung kembali di waktu-waktu yang akan datang. Dan akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.